Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Ketemu lagi dengan Bu Nani. Hari ini kita akan belajar matematika, membahas tentang vektor dimensi 3. Kalian masih ingat materi sebelumnya, yaitu tentang vektor dimensi 2? Masih ya? Nah, setelah mempelajari vektor dimensi 3 ini, diharapkan anak-anak nantinya bisa menyelesaikan soal, kemudian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan dimensi 3, yaitu tentang panjang vektor, kemudian operasi vektor, sudut antara dua vektor. Nah, mari kita mulai membahas materi tentang vektor dimensi 3. Vektor dimensi 3. Vektor dimensi 3 adalah vektor yang berada pada ruang 3 dimensi, yaitu ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kalau di vektor dimensi 2 itu kan hanya ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kalau di vektor dimensi 3 ini ada sumbu X, ada sumbu Y, ada sumbu Z. Itu bedanya. Nah, penulisan vektor itu bisa dalam beberapa bentuk. Kalau diketahui titik A, titik B, maka vektor AB bisa ditulis dalam bentuk kolom, yaitu penulisan ke bawah. Bisa juga dalam bentuk baris, yaitu penulisannya pakai koma. Kemudian kalau diketahui vektor V misalkan, maka vektor V tadi bisa disajikan dalam bentuk kombinasi linier, yaitu I, J, K. Nah, untuk vektor dimensi 3 ini akan kita bahas yang pertama, yaitu tentang panjang atau besar atau jarak atau modulus vektor. Nah, rumusnya ada dua macam. Kalau diketahui dua titik seperti ini, ditanyakan panjang AB. Nah, simbol panjang itu ada dua garis atau tanda mutlak seperti ini. Rumusnya akar, nah, X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Itu kalau yang diketahui titik. Sekarang kalau yang diketahui sudah berupa vektor. Misalkan ada vektor seperti ini. Nah, maka panjangnya adalah akar R1 kuadrat tambah R2 kuadrat ditambah R3 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Tuh, tentukan panjang dari vektor K. Nah, ini sudah dalam bentuk vektor. Jadi penyelesaiannya, panjang vektor K simbolnya ada dua garis seperti ini, sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat 3 kali 3 9 ditambah 4 kuadrat 4 kali 4 16 ditambah negatif 5 kuadrat, negatif 5 kali negatif 5, negatif kali negatif itu positif, jadi 5 kali 5 25. Kita jumlahkan 9 tambah 16 itu 25, 25 tambah 25 50, jadi isinya akar 50. Contoh nomor 2, tentukan panjang dari vektor V. Nah, panjang dari vektor V.
akar. Nah, ini dalam bentuk kombinasi linear. Kita ambil angkanya saja langsung. 2 kuadrat ditambah J. J itu kalau nggak ada angkanya artinya angka 1. Jadi ini 1 kuadrat ditambah negatif 3. Negatif itu punyanya angka 3. Jadi kita ikutkan. Negatif 3 kuadrat. Kita hitung. 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1 kali 1 itu 1 ditambah negatif 3 kuadrat. Negatif 3 kali negatif 3 itu 9. Kita jumlah 4 tambah 1 5, 5 tambah 9 14. Nah, ini. Contoh nomor 3. Diketahui ada titik A dan titik B. Tentukan panjang vektor AB. Nah, kita cari dulu AB-nya. Nah, kalau vektor AB itu rumusnya kan dibalik ya, B dikurangi A. Jadi B ini dikurangi A. Kita tulis, ini kita tulis dalam bentuk kolom juga boleh. 4 3 1 ditulis 4 3 1. Dikurangi yang A. 1 min 2 4. Kita kurangi 4 kurangi 1 3. 3 dikurangi min 2. Negatif ketemu negatif itu positif. Jadi 3 tambah 2 5. 1 kurangi 4 negatif 3. Nah, kalau sudah ketemu vektornya, sekarang kita hitung panjang vektornya. Akar ini 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat 3 kali 3 9. 5 kali 5 25. Min 3 kali min 3 itu 9. Kita jumlahkan. 9 tambah 25 itu 34. 34 ditambah 9 ada 43. Akar 43. Nah, ini. Sekarang kita akan lanjutkan tentang operasi vektor. Operasi vektor ini ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sekarang penjumlahan dulu. Penjumlahan dan pengurangan. Ini biasa. Ini rumusnya. Kemudian langsung kita lihat contoh soalnya. Diketahui ada 3 vektor. Vektor L, kemudian M, kemudian N. Tentukan vektor M tambah vektor N. Langsung kita jumlah. Vektor M ini kita buat dalam bentuk kolom ya. 2 min 35 ditambah N-nya ini 1 min 2 min 4. Kita jumlah 2 tambah 1 itu 3. Negatif 3 tambah negatif 2 itu negatif 5. 5 tambah negatif 4 itu 1. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang pengurangan. L dikurangi M. Ini vektor L-nya. Min 4, 1, 6. Dikurangi M-nya ini. 2. Kita kurangkan. Negatif 4 dikurangi 2. Min 4 min 2 itu min 6. 1 min 3. Ini jadi plus. Jadi 1 tambah 3 4. 6 kurangi 5 1. Nah, sekarang kalau kita gabung, ada penjumlahan, ada pengurangan. L ini min 4 1 6 ditambah M-nya ini 2 min 35
dikurangi n-nya ini 1 min 2 min 4. Kita hitung, negatif 4 tambah 2 itu negatif 2, negatif 2 negatif 1 berarti negatif 3. 1 tambah min 3 itu min 2, min 2 min 2, min 2 plus 2 itu 0. 6 tambah 5 itu 11, 11 min 4 berarti plus 4, jadinya 15. Nah, ini hasilnya. Sekarang kita lihat untuk yang perkalian, ada dua macam yang perkalian. Yang pertama perkalian skalar dengan vektor, nanti yang kedua perkalian skalar antara vektor dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor, skalar itu artinya angka. Jadi misalkan diketahui vektor P, tentukan nilai dari 2P. Nah, ini artinya yang semua elemen di P ini kita kalikan dengan 2. Ya, kita kerjakan. 2-nya kita tulis, P-nya juga kita tulis. Nah, sekarang 2 kali 3 6, 2 kali 6 12, 2 kali min 5 min 10. Nah, ini. Kemudian yang kedua, negatif 3 kali P. Kita tulis negatif 3, kemudian P-nya kita tulis sama. Min 3 kali 3 itu min 9, min 3 kali 6 itu min 18, negatif 3 kali negatif 5 itu positif 15. Nah, ini. Sekarang yang contoh ketiga, sepertiga P. Sama saja ini ya, sepertiga kali P. 3, 6, 5. Min 5 ya. Sepertiga kali 3. Nah, ini caranya sepertiga kali 3. 3-nya kita coret jadi tinggal angka 1. Nah, gitu. Jadi ini hasilnya 1. Kemudian yang sepertiga kali 6. Kita coret 2. 1 kali 2 ini 2. 2. Nah, gitu. Kemudian yang sepertiga kali min 5. Kali min 5 ya. Kalau tidak bisa dicoret ya, 1 kali min 5 itu min 5 per 3. Nah, gini. Min 5 per 3. Nah, ini hasilnya. Sekarang yang perkalian skalar antara dua vektor. Jadi nanti yang X kalikan dengan X, yang Y dikalikan dengan Y, yang Z dikalikan dengan Z. Kita lihat contohnya. Diketahui ada vektor M dan N, tentukan vektor M dikalikan vektor N. Nah, kita selesaikan. M dikalikan N, M-nya 2 min 3, 5, N-nya 1 min 2 min 4. Ya, yang X kalikan dengan X, 2 kali 1 ditambah yang min 3 dengan min 2, min 3 kali min 2 ditambah yang 5 dengan min 4, 5 dengan min 4. Hasilnya 2 kali 1 itu 2, negatif 3 kali negatif 2 itu positif 6, 5 tambah negatif 4, jadi positif kali negatif itu hasilnya negatif 20. 2 tambah 6, 8. 8 dikurangi 20 itu negatif 12. Nah, ini hasilnya. Sekarang contoh kedua. Ini sama, hanya bentuknya dalam bentuk kombinasi linear. Ya, jadi nanti ada IJK, kita ambil saja angkanya.
Kita kerjakan. Diketahui dua vektor U dan V, tentukan U kali V. U kali V. Ya. U-nya ini 5, 4, min 3. Kita ambil angkanya. Kemudian V-nya 2. Kalau nggak ada angkanya tadi 1. Nah, ini K-nya kan tidak ada. Kalau K-nya tidak ada, itu artinya 0. Nah, kita kalikan. 5 kali 2, 10, tambah 4 kali 1, 4. Negatif 3 kali 0, 0. Jadi hasilnya 14. Nah, yang terakhir kita bahas tentang sudut antara dua vektor. Ya. Rumusnya ini rumusnya. Ya. Jadi A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos alfa. Nah, alfa itu sudut antara dua vektor. Nah, kalau ada dua vektor diketahui saling tegak lurus, maka syaratnya A kali B itu harus sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Jika vektor U dan vektor V saling tegak lurus, tentukan nilai P. Jadi ini ada P di sini belum diketahui ya. Nah, dua vektor tegak lurus jika dua vektor saling tegak lurus itu kalau hasil kalinya sama dengan 0. Jadi vektor U kali vektor V sama dengan 0. Nah, sekarang kita kerjakan vektor U kali vektor V tadi. U-nya 5, 4, 2. V-nya 2. Ini 1, ini P ya. Nah, U kali V kan harus 0. Tulis saja 0. Terus ini 5 kali 2 itu 10. 4 kali 1 itu 4. 2 kali P itu 2P. Karena yang ditanyakan P, maka yang ada P-nya ini harus di satu ruas. Jadi yang ini akan kita pindah ruas ke depan, pindah ruas harus ganti tanda. Kalau tadinya plus, di sini harus min. Sama dengan 10 tambah 4, 14. P sama dengan 14 dibagi min 2. P sama dengan negatif 7. Nah, pembahasan materi tentang vektor dimensi 3 sudah selesai. Dapat kita simpulkan untuk menghitung panjang vektor bisa kita hitung dengan akar, kemudian X-nya dikuadratkan, ditambah Y-nya kuadratkan, Z-nya dikuadratkan. Kemudian untuk operasi penjumlahan dan pengurangan dapat kita hitung X dengan X dijadikan 1, kemudian Y dengan Y dijadikan 1, Z dengan Z dijadikan 1. Kemudian untuk perkalian dengan skalar tinggal kita kalikan saja angka dengan setiap elemen di dalam vektor. Kemudian untuk yang perkalian vektor dengan vektor, kita kalikan saja X dengan X, kemudian ditambah Y dengan Y, ditambah Z dengan Z. Untuk sudut antara dua vektor dapat kita hitung dengan rumus panjang A dikalikan panjang B, kemudian dikalikan cos alfa, dengan alfa adalah sudut antara dua vektor. Kalau dua vektor itu saling tegak lurus, maka perkalian A kali B harus sama dengan 0. Nah, sudah jelas? Nah, kalau belum jelas, nanti bisa kalian klik materi di link kelasmu, atau kalian baca buku yang relevan, atau cari di internet. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi nomor WA Finani di 085 62 903 503. Sekian
dari Bu Nani, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK Muhammadiyah Pagam semangat super.